Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi siang hari ini kita masih dapat berjumpa dalam perkuliahan PKN Dasar. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Inggit Dianing MPD beserta seluruh teman-teman mahasiswa semester 4 PGMI Uniun Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Semoga dimanapun kalian berada tetap dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai materi demokrasi Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun poin-poin pembahasan yang akan kita bahas pada siang hari ini yaitu mengenai pertama, konsep dan urgensi demokrasi itu sendiri, demokrasi yang bersumber dari Pancasila, lalu sumber-sumbernya mulai dari sumber historis, sosiologis, dan politik, selanjutnya dinamika dan tantangan demokrasi, selanjutnya esensi dan urgensi atau pentingnya berdemokrasi berlandaskan Pancasila itu sendiri. Baik, kita akan masuk kepada pembahasan pertama mengenai pengertian demokrasi. Sebelum kita membahas banyak mengenai mengapa, urgensi, dan lain-lain, kita perlu memahami pengertian demokrasi. Menurut beberapa ahli, demokrasi diartikan sebagai berikut. Democracy, which is conceptually perceived a frame of thought of having the public governance from the people, by the people, has been universally accepted as paramount ideal, norm, social system, as well as individual knowledge, attitudes, and behavior need to be contextually substantiated, curated, and developed. Artinya, bahwa demokrasi yang secara konseptual dipersepsikan sebagai kerangka berpikir pemerintahan publik yang diri rakyat, oleh rakyat, dan diterima rakyat secara universal sebagai cita-cita, selain cita-cita juga sebagai norma, sebagai sistem sosial tertinggi, serta pengetahuan, sikap, dan perilaku individu yang perlu diperkuat secara kontekstual. Ini berdasarkan beberapa ahli mengenai pengertian demokrasi. Dalam pengertian lain, demokrasi juga diartikan sebagai konsep yang bersifat multidimensional, yakni secara filosofis, demokrasi sebagai ide, norma, atau aturan, dan prinsip. Selalu secara sosiologis sebagai sistem sosial dan secara psikologis sebagai wawasan, sikap, dan perilaku individu dalam hal hidup bermasyarakat dan berkewarganegaraan. Baik, dalam pendapat lain mengenai konsep demokrasi yaitu berasal dari The Advanced Learner Dictionary of Current English dari Hornby tahun 1988. Ini ada satu konsep demokrasi yang dibahas yaitu terdiri dari 4 poin. Yang pertama, warga negara. Konsep warga negara ini yaitu masyarakat di mana warga negara turut berpartisipasi dalam pemerintahan melalui wakilnya yang dipilih. Dalam hal ini kita ketahui yang akrab sekali dengan kita yaitu pemilu, proses pemilu. Selanjutnya, poin selanjutnya pemerintahan. Pemerintahan juga mendorong dan menjamin kemerdekaan berbicara, beragama, berpendapat, berserikat, menegakkan rule of law, adanya pemerintahan mayoritas yang menghormati hak-hak kelompok minoritas. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang secara konstitusional oleh pemerintahan Indonesia. Nah, poin selanjutnya yang tidak kalah pentingnya yaitu tentang otosentritas. Otosentritas ini menurut Probotinggi disikapi sebagai pemerintahan paradigma yang porosnya atau dasarnya adalah rakyat sebagai kriteria dasar demokrasi. Terakhir yaitu mengenai kebebasan. Membicarakan tentang demokrasi kita tidak bisa jauh-jauh membicarakan kebebasan. Ucapan Abraham Lincoln, mantan Presiden Amerika Serikat, menyatakan bahwa demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, atau the government from the people, by the people, and for the people. Nah, dari 4 poin ini sebenarnya saling berhubungan, mulai dari warga negara, pemerintahan, otosentris, dan kebebasan. Ini konsep dari penelitian The Advanced Learners ini tadi. Nah, kita akan masuk kepada pemikiran-pemikiran politik dari beberapa ahli atau perkara-perkara atau hal-hal yang mendasari para ahli ini mengapa membentuk demokrasi atau mengapa memandang demokrasi ini penting gitu. Yang pertama dari Carlos, memiliki 3 tradisi pemikiran politik. Yang pertama classical, yang kedua medieval, dan yang ketiga contemporary. Classical ini merupakan salah satu bentuk pemerintahan, yakni the government of all citizens who enjoy the benefits of citizenship, atau pemerintahan oleh seluruh warga negara yang memenuhi syarat kewarganegaraan. Yang kedua, medieval
Pada dasarnya pemikiran ini menerapkan Roman law dan konsep popular sovereignty, menempatkan a foundation for the exercise of power leaving the supreme power in the hands of the people, atau suatu landasan pelaksanaan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Yang ketiga, contemporary doctrine of democracy. Ini merupakan konsep republikan dipandang sebagai the most genuinely popular form of government, paling populer, atau konsep republik sebagai pembentuk pemerintahan rakyat yang murni gitu. Jadi ketiga konsep pemikiran ini memiliki kesamaan, yaitu sama-sama berdasarkan rakyat, seperti itu. Selanjutnya, menurut pendapat Torres memandang demokrasi ditinjau dari dua aspek, yakni yang pertama formal demokrasi, lebih kepada sistem pemerintahan yang dibangun dalam suatu pemerintahan. Yang kedua, yaitu substansif, lebih pada bagaimana proses atau demokrasi itu dilakukan atau dilaksanakan dalam suatu pemerintahan. Baik, setelah kita mengetahui pengertian demokrasi, lalu pemikiran politik demokrasi dari beberapa ahli, kita juga akan lihat pilar-pilar dalam demokrasi. Ternyata ada beberapa perubahan dari Yusis 1995 menuju ke Sanusi 2006. Kalau kita lihat secara kasat mata, perbedaan dari kedua pilar ini dari 95 dan 2006 ada pengerucutan dari 11 poin menjadi 10 poin, 10 pilar seperti itu. Tentunya yang dari Sanusi 2006 ini telah merujuk kepada konstitusional yang menurut Undang-Undang Dasar 1945. Nah, pilar-pilar ini kita gunakan untuk menjadikan suatu praktik atau prinsip dalam berdemokrasi. Nah, bagaimana sih demokrasi di Indonesia itu sendiri? Demokrasi di Indonesia Indonesia adalah negara yang demokratis. Dikatakan negara demokratis secara dasarnya terdapat dalam Pancasila. Yang kedua itu diatur dalam Undang-Undang 1945 pasal 28 soal kebebasan berpendapat dan berkumpul yang merupakan unsur hakiki dari demokrasi. Demokrasi juga sebagai dasar pengelolaan dalam suatu negara, atau pernah kita bahas mengenai konstitusi. Demokrasi di Indonesia yang berlaku di Indonesia adalah konstitusional yang membatasi kekuasaan pemerintah dan menjamin hak-hak dasar warga negaranya. Baik, kita akan segera mengetahui sumber dari historis, sosiologis, dan politik dari demokrasi, bagaimana demokrasi atau kaidah-kaidah dan nilai-nilai demokrasi ini berkembang secara historis, sosiologis, dan politik. Tadi kita sudah bahas sedikit mengenai politik, ya ada beberapa poin dalam hal ini, yaitu sumber nilai yang berasal dari demokrasi desa. Nilai-nilai demokrasi sudah berkembang dan bahkan dipraktekkan dalam unit masyarakat terkecil, yaitu desa. Kita ketahui bahwa adat istiadat dalam beberapa daerah atau kebudayaan yang dianut dalam suatu daerah itu bahkan sudah menganut atau bersumber pada kaidah atau nilai demokrasi. Bahkan dari zaman dahulu kala, ini merupakan konsep demokrasi yang berasal dari desa. Poin selanjutnya yaitu konsep nilai yang berasal dari Islam, yang bersumber pada akar teologis dalam keyakinan Islam, yaitu pengakuan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Yang selanjutnya hal ini direpresentasikan dalam konsep tauhid. Konsep tauhid kita ketahui bahwa kedudukan semua manusia itu di mata Tuhan sama. Tidak ada yang membeda-bedakan kecuali keimanan dan ketakwaan. Ini merupakan salah satu sumber nilai yang menjadi konsep demokrasi juga. Yang selanjutnya konsep nilai yang berasal dari barat, akar demokrasi yang panjang dari proses demokrasi di Yunani, yaitu khususnya kota Athena, yang pada saat itu menjadi rujukan sistem demokrasi bagi kota-kota lain, yang selanjutnya melahirkan paham humanis dari demokrasi tersebut. Padahal di tengah-tengah hiruk-pikuk Eropa yang berfaham kolonialisme, itu juga menjadi sejarah panjang bagaimana demokrasi ini terbentuk. Baik, mengapa diperlukan demokrasi yang berlandaskan Pancasila? Kenapa tidak landasan lain saja, atau bahkan mengapa harus mengapa tidak berdiri sendiri saja demokrasi ini? Baik, Indonesia sendiri memiliki dasar negara. Kita ketahui dasar negara Pancasila ini digunakan sebagai landasan dari berbagai peraturan atau konstitusi yang diatur di Indonesia, yang tidak luput dari Pancasila ini. Nah, ini yang mana dari berbagai permasalahan atau konflik-konflik demokrasi yang berada di Indonesia ini harus menjadikan
evaluasi tersendiri, makanya kita butuh satu landasan yang mengatur itu semua. Nah, landasan Pancasila ini juga nanti akan berpengaruh kepada prinsip demokrasi yang dimiliki bangsa kita. Lalu setelah kita memiliki prinsip demokrasi yang berlandaskan Pancasila, otomatis praktik demokrasi kita di negara ini juga berlandaskan Pancasila. Nah, apa saja kira-kira dinamika dan tantangan demokrasi? Saya akan mulai dari dinamika wewenang MPR. Sebenarnya tidak hanya MPR, tapi terjadi juga dalam DPR dan DPD, yaitu mengenai perubahan yang wewenang MPR berasal dari vertikal hierarkis menjadi horizontal fundamental. Hal ini menjadikan bahwa antara MPR, DPR, dan DPD itu memiliki garis horizontal fundamental yang saling mendukung, tidak lagi saling berkuasa seperti itu. Lalu kita akan naik ke politik identitas. Politik identitas merupakan suatu perjuangan menuntut keadilan dan hak-hak sebagai manusia bagi orang-orang yang terpinggirkan. Yang terakhir yaitu politik uang, money politics. Kita ketahui praktik politik uang di Indonesia ini ternyata tidak beroperasi pada pola tunggal, tapi selalu melibatkan berbagai faktor yang menentukan. Kalau kita ketahui transaksi-transaksi ini tidak semata-mata dilakukan oleh politisi, tapi juga pengaruh dari pemilih atau rakyat sendiri. Nah, kita memasuki pada poin terakhir, yaitu mengenai pentingnya hidup berdemokrasi. Kenapa sih kita dalam kehidupan sehari-hari ini penting menerapkan demokrasi? Yang pertama yaitu partisipasi dalam membuat keputusan. Kita sebagai rakyat atau di atas tadi dibahas sebagai faktor utama atau jalannya demokrasi, kita juga harus berpartisipasi dalam membuat keputusan, khususnya dalam pemerintahan. Persamaan kedudukan di depan hukum, tidak ada perbedaan, distribusi pendapatan secara adil, sikap-sikap yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila, lalu melaksanakan konstitusi negara yang telah diatur, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Ternyata memang hidup berdemokrasi ini menjadi penting dalam kehidupan supaya semua yang kita lakukan itu berlandaskan dan memiliki kaidah-kaidah seperti itu. Dalam pemerintahan juga seperti itu, bahwa rakyat atau people tadi dikatakan di atas memiliki kontribusi seperti itu. Baik, terima kasih telah berakhir pembahasan mengenai demokrasi. Semoga sedikit apa yang saya tambahkan tadi bermanfaat. Terima kasih kepada teman-teman dan terima kasih kepada Bu Inggit. Semoga kita dipertemukan lagi dalam kesempatan yang lebih baik lagi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.